Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menerangkan materi fisika semester 1. Saya Hafsari Sania Murti, absen 16. Saya Muhammad Robi Bibda, absen 26. Saya Siska Marifatusana, absen 32. Saya di sini akan menjelaskan tentang listrik dinamis. Listrik dinamis. Arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir tiap detiknya. Rumusnya adalah I sama dengan Q per T. I sama dengan arus, Q sama dengan muatan, T sama dengan waktu. Hukum Ohm. Hukum Ohm adalah perbandingan tegangan terhadap arus yang selalu tetap. Rumusnya adalah I sama dengan R sama dengan V per I. R sama dengan hambatan, V sama dengan tegangan, I sama dengan arus. Rangkaian hambatan terbagi menjadi dua, yaitu seri dan paralel. Untuk yang seri rumusnya adalah R total sama dengan R1 plus R2. I total sama dengan I1 sama dengan I2. V total sama dengan V1 plus V2. Untuk yang paralel rumusnya adalah I per RT, I per R total sama dengan I per R1 ditambah I per R2. Untuk I total sama dengan I1 plus I2. V total sama dengan V1 sama dengan V2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artis Juliana Maya Azahra, nomor absen 9. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai listrik statis. Listrik statis yaitu listrik yang ditimbulkan ketika partikel bermuatan ditransfer ke suatu benda ke benda yang lain. Perpindahan muatan ini terjadi karena adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Nah, ketika muatan elektron berpindah, kedua benda bisa mengalami kelebihan atau kekurangan elektron. Jika kelebihan elektron bermuatan negatif, jika kekurangan elektron bermuatan positif. Karena ada perbedaan sifat muatan inilah, kedua benda berujung saling tarik-menarik. Nah, rumus listrik statis ada 4. Yang pertama yaitu gaya kolom. Rumusnya F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Keterangannya, F merupakan gaya kolom, K sama dengan koefisien yaitu 9 kali 10 pangkat 9, R sama dengan jarak muatan, dan Q1 dan Q2 merupakan muatan masing-masing partikel. Yang kedua yaitu medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik atau gaya kolom. Rumusnya yaitu E sama dengan K Q per R kuadrat. E kuat medan listrik, F sama dengan gaya kolom, R sama dengan jarak muatan uji terhadap muatan sumber, Q sama dengan besar muatan sumber. Yang ketiga yaitu potensial listrik. Potensial listrik merupakan usaha persatuan muatan yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan dari muatan lainnya ke titik satu ke titik yang lainnya. Rumusnya yaitu F sama dengan K Q per R. Keterangannya, F sama dengan potensial listrik, satuannya volt, Q sama dengan muatan sumber, K sama dengan koefisien sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, R sama dengan jarak terhadap sumber muatan. Yang keempat yaitu energi potensial listrik. Energi potensial listrik merupakan energi atau usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari titik satu ke titik lainnya. Keterangannya yaitu rumusnya yaitu K sama dengan Q1 kali Q2 per R. K sama dengan koefisien, R sama dengan jarak terhadap sumber muatan, Q1 dan Q2 merupakan jarak masing-masing partikel. Sekian dari saya, apabila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu mengenai kuat medan magnet. Di sekitar kawat berarus timbul induksi magnet yang arahnya sesuai kaidah tangan kanan. Besarnya memenuhi yang pertama, kuat medan magnet pada kawat lurus berarus.
dengan persamaan B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A, dengan B adalah kuat medan magnet, I arus, A jarak titik ke kawat, dan mu 0 besarnya 4 pi dikali 10 pangkat min 7. Kemudian yang kedua, kuat medan magnet pada kawat melingkar dengan persamaan B sama dengan mu 0 dikali I kali N per 2A, dengan B sama dengan kuat medan magnet pada pusat lingkaran, I arus, N jumlah lilitan, dan A jari-jari lingkaran. Oke, materi yang kedua adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat medan magnet. Memenuhi dua persamaan. Yang pertama, pada kawat berarus dalam medan magnet. Rumusnya yaitu F sama dengan B kali I kali L sin theta. Dengan B adalah kuat medan magnet, I arus, kemudian L panjang kawat, dan sin theta adalah sudut antara B dengan I. Kemudian yang kedua, gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus. Rumusnya F sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2 pi A dikali L. Selanjutnya yaitu mengenai GGL induksi pada sistem. Jika pada suatu medan magnet diletakkan sebuah kawat penghantar yang panjangnya L, kemudian penghantar digerakkan dengan kecepatan sebesar V, maka akan timbul suatu gaya Lorentz yang arahnya berlawanan dengan arah kecepatan. Jika pada sistem diletakkan sebuah hambatan sebesar R, maka pada hambatan akan mengalir arus sebesar I. Besar arus tersebut adalah I sama dengan E per R, dengan E sama dengan GGL induksi dibagi R adalah hambatan. Sedangkan besar GGL induksi yang terjadi pada sistem adalah E sama dengan B kali L kali V kali sin theta. E adalah GGL induksi, B kuat medan magnet dengan satuan Tesla, V kecepatan penghantar, theta yaitu sudut antara B dengan V, dan L adalah panjang kawat harus dalam meter. Materi selanjutnya adalah generator. Prinsip kerja dari generator adalah membuat perubahan fruk medan magnet dengan cara memutar bidang A dengan kecepatan sudut sebesar V. Bisa dilihat gambarnya di pojok atas. Kemudian jika terjadi perubahan fruk medan magnet, maka akan timbul GGL induksi. Besarnya GGL induksi yang timbul adalah E sama dengan N dikali B dikali A dikali omega sin omega T, dengan E adalah GGL induksi, N adalah jumlah lilitan, B kuat medan magnet, V kecepatan sudut, T waktu putar, A luas penampang. Sedangkan harga GGL induksi akan maksimum jika harga sin omega T sama dengan 1, maka GGL E maksimal adalah N dikali B dikali A dikali V.
Arus bolak-balik adalah arus yang nilainya berubah terhadap waktu secara periodik. Tegangan bolak-balik adalah tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu secara periodik. Ini adalah grafik sinusoida. Pi sama dengan 180 derajat, Vm sama dengan tegangan maksimal, dan Im sama dengan arus maksimal. Persamaan untuk menghitung tegangan dan arus pada satu waktu tertentu. I sama dengan Im sin omega T. V sama dengan Vm kali sin omega T. Omega sama dengan kecepatan sudut. Arus efektif adalah arus yang diperoleh dari mengukur kumparan listrik. Rumusnya adalah arus efektif sama dengan arus maksimal dibagi akar 2. Tegangan efektif adalah tegangan yang diperoleh dari mengukur suatu kumparan listrik. Tegangan efektif sama dengan tegangan maksimal dibagi akar 2. Rangkaian resistif adalah jika sebuah resistor dialiri arus bolak-balik, ternyata arus dan tegangannya tetap atau sefase sama dengan 0. Nilai hambatannya tetap dan sering disebut reaktansi resistif. Rangkaian induktor, arus bolak-balik yang melewati induktor akan ketinggalan fase 90 derajat terhadap tegangannya, atau sering dikatakan tegangannya mendahului arus atau plus 90 derajat. Rumusnya adalah XL sama dengan omega L. X sama dengan reaktansi XL sama dengan reaktansi induktif, omega sama dengan frekuensi sudut, L sama dengan induktasi. Saat dialiri arus AL akan timbul hambatan yang disebut reaktansi induktif. Rangkaian kapasitif, arus bolak-balik yang melewati induktor akan mendahului fase 90 derajat terhadap tegangannya, XC. Rangkaian RLC, impedansi sama dengan hambatan pengganti pada rangkaian RLC. Rumusnya adalah Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat, atau Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat, atau Z sama dengan akar R kuadrat ditambah omega L dikurangi 1/omega C kuadrat.